Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة لا معبود بحق إلا الله عز وجل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ختم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله، معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbuna wa Rabbul Alamin. Pada pagi yang mulia ini, alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul, bersimpuh, bermajlis dalam rangka mempelajari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala kita masih melanjutkan pembahasan kita dalam membahas tentang al-usul salasah, perkara akidah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dari 4 permasalahan yajibu alaina ta'allum arba'in masail. Ada 4 yang harus kita pelajari. Kita sudah membahas yang pertama adalah al-ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Yaitu mengenal Allah, ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa thumma wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Dan kita masuk yang kedua, as-saniyah al-amalu bih. Kita masuk yang kedua, yaitu dengan mengamalkan dengan ilmu. Yang mana al-mu'alif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala ini, yang dimaksudkan dengan al-amalu bih, yakni bi'ilmi, li'annahu la yakfi anna al-insan yu'allimu yata'allam bal la budda an ya'mala bi'ilmi. Dengan ilmu seseorang tidak cukup sampai dia mengamalkan apa yang dia telah dapati ilmu tersebut. Karena fal ilmu bidun amalu innaha wa hujjatu 'ala al-insan. Karena ilmu itu tanpa diamalkan, seorang tidak beramal dengan ilmunya, maka ilmunya itu kelak akan menjadi hujjah yang menjatuhkannya nanti di hadapan Allah Rabbuna wa Rabbul Alamin. Karenanya fala yakunu ilman nafi'an illa bi'amal. Tidaklah ilmu itu senantiasa akan bermanfaat kecuali dengan diamalkan. Amma man 'alima wa lam ya'mal fahadha maghdubi 'alaihi. Adapun siapa orang yang telah mendapatkan ilmu, telah memiliki ilmu
lantas dia belum mengamalkannya, maka ketahuilah sesungguhnya dia telah mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah memiliki ilmu, dia tinggalkan atau dia sembunyikan. Li'annahu 'arafa al-haq wa tarakahu 'ala basirah. Karena orang yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia memiliki ilmu, dia tidak mengamalkannya karena dia telah mengetahui kebenaran, lantas dia meninggalkan kebenaran tersebut. Maka orang tersebut telah mendapatkan murka dari Allah Rabbuna wa Rabbul Alamin. Karena seorang penyair mengatakan dalam syairnya, wa 'alimun bi'ilmihi lam ya'al mu'adzibun min qabli 'ubbadin wasan. Ini seorang penyair mengatakan dalam syairnya, orang alim, orang yang berilmu itu yang tidak mau mengamalkan ilmunya, mereka akan disiksa sebelum disiksanya bagi orang-orang penyembah berhala. Dahsyat orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, siksaannya berat, dan bahkan mereka akan disiksa sebelum disiksanya bagi orang-orang yang menyembah berhala. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min awali min tusa'aru bihimun nar yaumal qiyamah. Ada orang yang pertama kali ini dinyalakan api neraka untuknya pada hari kiamat. Dialah orang alimun lam ya'mal bi'ilmi, orang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Ini orang yang pertama kali dinyalakan api neraka untuknya nanti di hari kiamat. Ini orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Berat orang yang berilmu jika dia tidak mengamalkan ilmunya. Yang para ulama mengatakan al-ilmu makrunu bi'amal. Ilmu itu senantiasa diiringi dengan beramal. Senantiasa diiringi dengan beramal. Karena wal 'amalu huwa samaratul 'ilm. Karena beramal itu salah satu buah daripada ilmu. Fal 'ilma bila 'amalin kasyajarah bila samar. Dan ilmu itu jika tidak diamalkan sebagaimana pohon tanpa adanya buah. La faidata fiha, tidak berfaedah di dalamnya. Wal ilmu innama unzila min ajli amal. Ilmu itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diamalkan. Karena para ulama mengatakan al-ilmu makrunu bil amal. Ilmu itu senantiasa diiringi dengan diamalkan. Karena ilmu diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin, senantiasa akan berfaedah, akan mendapatkan ganjaran dari Allah, diamalkan. Senantiasa diamalkan. Kama anna al-amal biduni ilm yakunu wabalan wa dhalalan ala sahibihi. Sebagaimana orang-orang yang ketika dia beramal tanpa ilmu. Ada orang-orang yang dia beramal tanpa ilmu dan dia hanya mendapatkan kesesatan dan bencana bagi orang yang melakukan amalan tersebut. Idza kana al-insan ya'mal biduni ilm fa inna 'amalihi wabalan wa ta'aba 'ala sahibihi. Jika ada orang yang melakukan suatu amalan ibadah yang tidak diiringi dengan ilmu, maka amalan yang dia lakukan itu mendapatkan bencana dan hanya capek yang dia dapatkan. Mendapatkan bencana. Orang yang melakukan amalan saleh, beramal ibadah di hadapan Allah tanpa diiringi dengan ilmu, dia mendapatkan bencana. Bencana yang dimaksud adalah dia telah mengada-ada di dalam urusan syariat, apa yang telah diturunkan syariat oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang beramal melakukan suatu ibadah tanpa ilmu, maka pelakunya tertolak. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang dia melakukan suatu amalan ibadah yang tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Ada orang-orang yang dia beramal tanpa ilmu. Walihada naqra fil Fatihah fi kulli ra'ah. Sebagaimana kita sering baca dalam surah Al-Fatihah di kalimat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Yang dimaksudkan tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ini kita mohon berdoa kepada Allah agar kita ditunjukkan di atas ilmu apa yang telah disyariatkan mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabat. Karenanya siratal ladzina an'amta 'alaihim, mereka jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Rabbul Alamin. Siapa mereka? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Karena para sahabat ini mengikuti manhaj, cara metode beragamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan nikmat dari Allah Rabbul Alamin dan Allah ridho kepada mereka. Tidak seperti ghairil maghdubi alaihim, tidak seperti mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan ghairil maghdubi alaihim, mereka orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, mereka dimurkai Allah Rabbul Alamin. Kenapa mereka dimurkai? Karena mereka berilmu, mereka tidak mengamalkan ilmu yang dia dapat. Karenanya Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, siapa orang yang berilmu, mendapatkan ilmu, duduk di majelis ilmu, dia mendapatkan, dia mencatat faidah, lantas dia tidak mengamalkan ilmu yang dia dapat, maka layaknya dia seperti orang-orang Yahud. Dia mendapatkan murka dari Allah Rabbul Alamin. Ini mereka orang-orang yang dimurkai Allah, yang mereka memiliki ilmu tidak dia amalkan ilmunya. Waladhdallin, dan mereka pula orang-orang yang disesatkan Allah Rabbul Alamin. Mereka adalah orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani mereka melakukan amalan, melakukan beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Al-Islamu ummatan wasata bainal yahud wan nasara. Kita umat Islam, yakni umat di tengah-tengah di antara Yahudi dan Nasara. Umat Islam ya ummatan wasata, di tengah-tengah. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi ketika kita memiliki ilmu, mendapatkan ilmu tetapi tidak diamalkan. Jangan sampai kita seperti orang-orang Nasara yang mereka girohnya semangat tinggi beribadah kepada Allah akan tetapi tanpa ilmu. Al-Islamu ummatan wasata bainal yahud wa nasara. Maka umat Islam ini di antara keduanya, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ketika kita mendapatkan ilmu, segeralah iringi ilmu itu dengan beramal. Ketika kita ingin beribadah kepada Allah, tidak ada perintah, tidak ada ilmu di dalamnya, jangan dikerjakan sampai datang ilmu tersebut baru kita melaksanakan. Ini kesesatan keduanya. Orang Yahudi dimurkai Allah sampai hari kiamat karena mereka memiliki ilmu tidak diamalkan. Dan orang-orang Nasrani disesatkan dari jalan yang lurus, dari jalan ya Rasulullah dan para sahabat yang mendapatkan yakni kenikmatan yang Allah Rabbuna wa Rabbul Alamin ridho kepada mereka. Kan tetapi orang-orang Nasrani ini disesatkan dari jalan yang lurus karena mereka beribadah kepada Allah tanpa
tanpa ilmu. Kemudian kita masuk yang ketiga. As-salisa ad-da'watu ilaihi. Yani kita mendakwakan apa yang telah kita dapati. Yang dimaksudkan adalah ad-da'watu ilal ilmi. Dakwah dengan ilmu tentunya. Kerana sebagian kaum muslimin mereka giroh semangat untuk dakwah. Keluar mereka 3 hari, keluar mereka 1 pekan, keluar dia 40 hari dalam rangka untuk mendakwakan agama yang mulia ini. Mereka mengatakan menyambung dakwah Nabi SAW, tapi mereka dakwah tanpa ilmu. Kita dilarang untuk mendakwakan agama yang hak ini tanpa ilmu. Karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala mengatakan ad-da'watu ilaihi, mendakwakan setelah kita mendapatkan ilmu. Ada orang-orang yang mengatasnamakan dakwah ilallah. Dakwah menyambung dakwanya Nabi SAW tapi tanpa ilmu. Bagaimana mungkin dia mendakwakan agama hak ini tanpa ilmu? Ketika Rasul yang mulia SAW mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ke negeri Yaman, Rasul yang mulia SAW mengutus sahabat Mu'adz karena sahabat Mu'adz ini orang alim. Dia kalangan para sahabat yang mengetahui sunnah Nabi SAW. Diutuslah oleh Nabi SAW untuk mendakwakan agama yang hak ini kepada orang-orang Nasrani di negeri Yaman. Dari sini pula para ulama, jika kita ingin mendakwakan agama yang hak ini dengan syarat ala basirah, di atas ilmu. Karenanya ad-da'watu ilaihi la yakfi an yata'allam, yani al-insan wa ya'mal fi nafsihi. Seseorang ketika dia sudah memiliki ilmu, lantas dia mengamalkan ilmunya untuk dirinya sendiri, wala yad'u ila Allah azza wa jalla, dan dia tidak mendakwakan apa yang dia telah dapatkan ilmu itu, bal la budda an yad'u ghairah fayakunu nafi'an li nafsihi wa nafi'an li ghairihi. Maka seharusnya orang tersebut mendakwakan, bukan hanya dia mendapatkan lalu dia amalkan untuk dirinya, dakwakan untuk orang lain. Sampaikan ilmu yang dia telah dapat. Kerana ini yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Kerana wali anna hadzal ilma amanah. Kerana ilmu itu adalah amanah. Ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebuah amanah yang kita harus sampaikan pula kepada kaum muslimin yang lain. Menyampaikan agar mereka kaum muslimin bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Agar kaum muslimin yang lain bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Mana yang syirik dan mana yang tauhid. Kita harus mendakwakan agama yang hak ini kepada kaum muslimin yang lain agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka kaum muslimin mengetahui kebaikan apa yang telah kita sampaikan, ilmu di atas basirah, di atas ilmu yang benar, yang hak. Sampaikan kepada manusia agar kaum muslimin ini mendapatkan faidah. Kemudian ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada para ulama agar disampaikan kembali kepada kaumnya, agar mereka bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, tidak menyekutukan Allah. Kita dakwakan ilmu ini kepada kaum muslimin, terutama kita dakwakan kepada diri kita dan keluarga. Itu yang terpenting. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar."
Kita diperintahkan untuk menjaga diri kita dan keluarga dari api neraka. Bagaimana mungkin kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka jahanam kalau kita jahil di atas ilmu? Bagaimana mungkin kita bisa mendakwakan sedangkan kita sendiri jahil di atas ilmu? Karena dakwakan itu kepada mereka, karena ilmu itu adalah cahaya. Dakwakan ilmu kepada mereka karena ilmu itu dapat mengangkat kebodohan dirinya dan mengangkat kebodohan orang lain. Karena ilmu itu adalah suatu cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan agar kaum muslimin mereka bisa kembali kepada Allah dengan penuh keikhlasan di dalam ibadah, meninggalkan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan, baik disyariatkan dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus berdakwah dengan ilmu, di atas ilmu, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Yusuf pada ayat ke-108 yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah azza wa jalla ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalanku yang lurus. Aku menyeru agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar membawa umatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku orang-orang yang pertama kali tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi tariqah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tariqatu yani atba'i. Ini satu jalan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti jalan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul ini mendakwakan agama Islam ini kepada manusia. Yang dimaksudkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwakan agama Islam ini kepada manusia ala basirah, di atas ilmu. Di atas ilmu. Dan ini menjadi tariqah, jalan agar kita mendakwakan agama ini mengikuti sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwakan, yaitu di atas ilmu ala basirah. Karena al-ilmu wal amal wa da'watu ila Allah azza wa jalla. Karena ilmu itu diiringi dengan beramal, kemudian didakwakan. Setelah kita mendapatkan ilmu, kemudian diamalkan dan didakwakan. Faman lam yad'u wa huwa qadiru 'ala da'wah wa 'indahu ilma wa katama. Maka barang siapa yang dia membiarkan atau dia tidak sanggup untuk mendakwakan atau dia menyembunyikan ilmu tersebut dari kebenaran, maka orang tersebut dosanya sangat besar, ya ikhwah wal akhwat, azakumullah. Ini orang yang menyembunyikan ilmu. Orang yang menyembunyikan ilmu, dosanya nanti di hari kiamat mereka dilemparkan pertama kali di dalam neraka jahanam karena mereka menyembunyikan ilmu. Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man suyira min ilmi fatahu. Mengenai ditanya tentang ilmu yang dia sembunyikan, maka aljamahu Allah bil ijama, jadi min nar yaumil qiyamah. Maka dia nanti di hari kiamat diikat dengan tali kekang. Di hari kiamat kemudian mereka diikat dengan tali kekang neraka lantaran mereka menyembunyikan ilmu yang dia dapati. Dalam hadis yang lain disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man katama ilman mimma yanfa'ullahu bihi
fi amri nas amara ad-dini aljamahu Allah yaumal qiyamah yakni bil jami minan nar. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia menyembunyikan ilmu, dia kebenaran dia simpan, dia tidak mau dakwakan kepada orang lain, padahal dia telah mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu bermanfaat untuk dirinya yang mungkin bisa juga dia sebarkan untuk keluarganya, yang dia harus sampaikan kepada manusia di dalam masalah agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengekang nanti di hari kiamat dari kekangan api neraka jahanam orang yang menyembunyikan ilmu. Kita harus dituntut untuk mendakwakan ilmu ini kepada manusia. Sampaikan ilmu, karena kita diperintahkan untuk mendakwakan agama yang hak ini. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat azzakumullah, kita masuk yang keempat, as-sabru 'alal adzafi. Sabar di atas rintangan-rintangan di dalamnya. As-sabru 'alal adzafi yang dimaksudkan adalah ketika kita mendakwakan agama hak ini, kita akan mendapati banyak rintangan, ujian dan cobaan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwakan agama Islam, banyak ujian dan cobaan dari kaum-kaumnya yang tidak menyukai Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita diperintahkan untuk bersabar ketika kita mendakwakan agama ini. Ma'lum anna man da'an nas wa amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar. Kita telah ketahui biasanya orang yang sedang beramar ma'ruf nahi munkar itu banyak ujian dan cobaannya. Karena sifatnya manusia itu la yuriduna al-khair, bal yuriduna syahawat wal muharramat wa ahwa'i al-batilah. Karena manusia itu mereka tidak menyukai kebaikan. Mereka menyukai dan menginginkan hawa nafsu, dia lepaskan, dia luapkan. Dia menyukai keharaman dan menyukai hawa nafsu ketika dia berbicara dan menyukai kebatilan. Ini manusia sifatnya. Ketika kita mendakwakan agama yang hak ini dengan benar, mereka akan tidak senang. فَإِذَا جَاءَ مِنْ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيُرِيدُهُمْ عَنْ شَهْوَاتِهِمْ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ يعني منهم رد فعل بقول أو بالفعل فالواجب عليه يدعو إلى الله عز وجل ويريد وجه الله أن يصبر على العذاب. Para ulama menjelaskan, jika kita datang mendakwakan agama ini agar kaum muslimin kembali kepada agama Allah, kemudian mereka menolak dengan hawa nafsu mereka. Ketika kita sampaikan dakwah yang hak ini dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka tolak dengan hawa nafsu mereka, maka seharusnya kita menolak mereka perbuatan, yakni dengan perkataan atau yang lainnya. Maka wajib kita menyerukan dakwah ini kepada mereka semata-mata mencari wajah Allah Subhanahu wa taala dan sabar di atas rintangan dan cobaannya. Kalau mereka menolak dengan hawa nafsu mereka, baik mereka menolak dengan perbuatan, baik dengan perkataan, kita sabar. Karena tidak sedikit orang yang mendakwakan kebenaran mendapatkan rintangan. Tidak sedikit, banyak. Nabi SAW ketika dari kota Mekah sampai ke Taif dan sampai kepada Madinah mendapatkan ujian dan cobaan. Sampai-sampai gunung meminta kepada Nabi SAW, seandainya engkau Muhammad menginginkan aku timpakan mereka umat yang melemparimu, yang mengecam dan menghina dan mencaci, kalau diizinkan gunung tersebut akan dilemparkan kepada umat yang mencaci maki.
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan, karena mereka tidak tahu. Dibalas dengan kebaikan. Karena dakwah kita pasti akan mendapatkan rintangan. Sebagaimana kita sudah berdakwah di dalam satu lingkup saja di keluarga. Berbeda dengan keluarga, kita akan mendapatkan kecaman. Ini sudah pasti dakwah. Di mana kita mendakwakan kebenaran, di situ ada kebatilan. Karenanya ini para ulama hendaknya kita sabar di atasnya. Sabar karena dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan yang lain. Karenanya jika kita ingin berdakwah kepada Allah, wa an yastamiru fi da'wa ila Allah azza wa jalla wa qudwatihi fi dzalika Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa khairitihim wa khatamihim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin mendakwakan agama ini, hendaknya dia mencontoh sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Karena beliau sebaik-baiknya manusia ketika mendakwakan kepada manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dilempari kotoran, dilempari batu, Nabi tidak membalasnya. Tapi sabar ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian Nabi alaihi salatu wasallam tetap mendatangi mereka, orang yang membenci dakwah Nabi. Ketika sakit didatangi. Ketika orang-orang yang tidak suka dengan Nabi SAW, ketika berjumpa Nabi SAW tidak pendendam. Dan ini yang kita akan dapati. Kita akan dapati suatu zaman yang dimana kita mendakwakan agama ini mendapatkan kecaman. Entah dia akan dikatakan sebagai seorang yang benar sendiri, orang yang suka mengkafirkan. Ini banyak sekali godaan dan ujiannya. Karena orang-orang yang kita dakwakan mereka tidak suka dengan kebenaran. Karenanya kita mesti sabar. Yang kemudian al-mu'alif rahimahullah ta'ala membawakan dalil dari surat Al-Asr. والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر, demi masa, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian kecuali orang-orang yang melakukan amalan saleh, yang mereka saling berwasiat, memberikan nasihat di dalam kebenaran, dan mereka saling memberikan wasiat di dalam kesabaran. Hadhil masail arba'ah yajibu an yata'allamuha bitafsil. Ini yang disebut dengan 4 permasalahan, 4 masalah yang wajib kita pelajari. Hal min dalil ala maqalaha Syekh, sebagaimana Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan, inna hadhil masalah arba'ah yajibu alaina yani ta'allumuha, kita wajib mempelajari 4 ini. Wa huwa 'indana annahu la yakulu syai'an illa bidalil. Maka kita tidak mengatakan sesuatu kecuali harus dengan dalil. Maka mana dalilnya? Maka ad-dalilu 'ala dzalik qauluhu ta'ala, dalilnya sebagaimana di surat yani Al-Asr ini, yang menyebutkan dalil tentang 4 masalah ini. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang dimaksudkan illa alladhina amanu, hadhihi hiyal mas'alah al-ula. Ini masalah yang pertama, al-ilmu, li'anna al-iman la yakunu illa bi'ilm. Yang dimaksudkan adalah kecuali orang-orang yang beriman. Ini masalah yang pertama. Kecuali orang-orang yang beriman. Yang dimaksudkan orang yang beriman di sini adalah al-ilmu. Li'anna al-iman la yakunu illa bi'ilm.
bahwasanya orang yang beriman itu tidaklah dia menjadi orang yang beriman kecuali dengan ilmu. Ini harus dipahami, orang beriman tidak akan menjadi orang yang beriman kecuali dengan ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Wa huwa ma'rifatullah azza wa jalla. Dia harus mengetahui, mengenal Allah Rabbul Alamin. Wa ma'rifatun nabi, dia harus mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa ma'rifatu dinil Islam bil adilah, dia harus mengenal agama Islam, yakni dengan dalil. Ini masalah yang pertama yang dimasukkan dalam surah Al-Asr ini, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yang dimaksud adalah al-ilmu, li'anna al-iman la yakunu illa bi'ilm. Tidaklah orang itu dikatakan sebagai orang yang beriman kecuali dengan ilmu. Dia harus mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam. Masalah tsaniyah, masalah yang kedua, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'amilus shalihat, dan melakukan amalan saleh. Yang dimaksudkan melakukan amalan saleh, hadzal amal bil ilmi, melakukan amalan saleh yakni dengan mengamalkan. Yang dimaksudkan dengan mengamalkan, dia mengamalkan dengan ilmu. Jadi wa 'amilus shalihat, orang yang melakukan amalan saleh, dia mengamalkan ilmunya dengan ilmu. Ini masalah yang kedua. Berarti ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman. Yang dimaksudkan beriman di situ adalah dengan ilmu. Dia harus mengenal Allah, nabinya, dan agama Islam. Wa 'amilus shalihat, kemudian orang beriman itu mengamalkan suatu amalan yang saleh, yaitu dengan ilmu. Kemudian wa tawassaw bil haqq, dan saling berwasiat, saling menasihati di dalam kebenaran. Yang dimaksudkan adalah fahadhil da'wa ilal ilm wal amal. Dimaksudkan di sini saling menasihati dan memberikan wasiat dengan kebenaran. Yakni dakwah, kita dakwakan agama ini dengan ilmu dan amal. Karena orang yang sedang mendakwakan agama ini, dia sedang berwasiat di dalam kebenaran. Wa tawassaw bil haqq. Ini masalah yang ketiga. Lalu masalah yang keempat, al-mas'alatu rabi'ah, wa tawassaw bis sabr 'ala al-adha fi sabili da'wa ila al-'ilm wal 'amal. Saling nasihat menasihati, saling berwasiat di dalam kesabaran di atas rintangan dan ujian dan cobaan. Fi sabili da'wa ila al-'ilmi, di dalam jalan dakwah, yakni di atas ilmu dan amal. Maka 4 permasalahan ini dalil di surah Al-Asr mengenai tentang kita diwajibkan untuk mempelajari 4 masalah. Ini ada di dalam surah Al-Asr. Faqaluhu subhanahu wa ta'ala, adapun perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala di kalimat wal 'asr, yaitu demi masa. Al-waw di situ adalah al-waw qasam, wal 'asr ismu maqsimu bihi majrurun wa 'alamati jarhi al-kasrah, wal murad bihi al-waqt waz zaman. Jadi wawnya di situ adalah waw qasam, waw sumpah. Yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah, yang dimasukkan di sini adalah wal murad bihi waqt waz zaman, bersumpah dengan waktu dan zaman. Aqsamahullahu azza wa jalla biz zaman wal waqt wa huwa makhluq. Allah bersumpah dengan waktu, dengan zaman, maka bersumpah kerana mereka adalah makhluk. Wallahu jalla wa ala yaksimu bima syaa min khalqi. Karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa yang dia ciptakan.
wal makhluk la yaqsimu illa billahi azza wa jalla. Dan makhluk itu tidak bersumpah melainkan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yaqsimu illa bi syai'in lahu ahamiyah. Maka Allah tidak bersumpah dengan sesuatu yang di dalamnya ada perkara yang sangat penting. Karenanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah di sini wal 'asr, demi masa, demi waktu, demi zaman. Di dalamnya ada perkara yang sangat penting. Agar kaum muslimin ketika itu memperhatikan waktu, jangan dia habiskan untuk bermaksiat kepada Allah. Ketika dia mendapatkan umur yang panjang, jangan dia habiskan untuk bermaksiat kepada Allah. Hendaknya dia gunakan untuk yang bermanfaat. Karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu. Amal makhluk, adapun makhluk, fa innahu la yaqsimu illa billahi azza wa jalla. Adapun makhluk itu ketika dia bersumpah, dia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pula disandingkan dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sering mendengar ada yang mengucapkan sumpah demi Allah dan Rasulullah. Hada syirik. Dia tidak boleh. Karena sumpah itu hanya ditujukan kepada Allah Rabbul Alamin. Terkadang supaya apa? Lebih afdal. Gitu ya. Demi Allah dan demi Rasulullah. Padahal sumpah itu tidak boleh dia lakukan melainkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Amal makhluk fa innahu la yaqsimu illa billahi azza wa jalla. Tidak boleh itu makhluk bersumpah melainkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala yajuzu lana an naflaha bi ghairi Allah azza wa jalla. Tidak boleh bagi kita umat muslim bersumpah kepada selain Allah. Kerana Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairi Allah faqad kafar aw asyrak." Barang siapa yang dia bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut ia telah kufur dan dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana halif falyahlaf billahi aw liyasmut." Barang siapa yang dia ingin bersumpah, maka hendaklah bersumpah atas nama Allah. Kalau dia tidak bisa bersumpah atas nama Allah, hendaknya dia diam. Hendaknya dia diam. Kerana siapa orang yang dia bersumpah selain nama Allah Subhanahu wa taala, dihukumi orangnya telah kufur dan dia telah berbuat syirik. Kerana orang yang telah bersumpah diwajibkan untuk bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Fallahi yaqsimu bima syaa wa la yaqsimu illa bima lahu ahamiyah wa fihi ibarah. Dan Allah bersumpah dengan apa yang diingini, yang dikehendaki. Tidak bersumpah kecuali di dalamnya ada perkara-perkara yang sangat penting dan ada pelajaran. Ada pelajaran. Karena pelajaran ya adalah bersumpah atas nama waktu, zaman atau yang lain ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ini mengatur malam dan siang. Kemudian waktu pun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu pagi, kemudian waktu siang, waktu malam. Ini diharuskan kita mengambil faidah di waktu yang panjang ini agar kita jadikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kemudian kita menikmati waktu-waktu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita sebatas menikmati dunia dan mencari penghidupan di dunia, la, melainkan kita diperintahkan liya'budun,
menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan kita beribadah kepada Allah yakni illa liya'budun, yang para ulama menjelaskan sebagaimana Al-Imam Bukhari rahimallahu taala menjelaskan dalam kitab sahihnya, yang dimaksudkan illa liya'budun yakni yuwahhiduna, agar manusia dan jin itu ketika beribadah kepada Allah dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban yang harus ditunaikan. Kita diciptakan Allah tidak semena-mena kita menikmati alam ini, menikmati waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah bersumpah wal 'asr, demi masa. Kerugian orang-orang yang ketika mendapatkan waktu luang, waktu sehat, mereka tidak gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerugian bagi mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Yang dimaksudkan al-insan ini jami'i bani Adam. Semua bani Adam, tidak ada pengecualian. Apakah dia kedudukannya sebagai raja, apakah dia sebagai orang kaya, orang miskin, atau dia budak, atau yang lainnya, laki-laki dan perempuan, mereka mendapatkan beban kerugian jika mereka mendapatkan waktu luang, waktu sehat, mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam fi khusrin. Setiap bani Adam itu mendapatkan kerugian, yang dimaksudkan adalah fi khasarati wa halaka idha, yani sayya'u hadzal waqtu was-samin. Mereka pada waktu, yakni kerugian mereka mendapati waktu-waktu tersebut dia tidak gunakan dengan baik, atau dia meninggalkan waktu kesempatan tersebut dalam rangka dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerugian bagi mereka manusia ketika mendapatkan waktu luang, waktu sehat, mereka jadikan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bani Adam semuanya mendapatkan kerugian illa min ittisafa bi arba'i sifat, kecuali apa yang telah disifatkan, 4 sifat disifati oleh mereka jika mereka tidak dikatakan sebagai manusia mendapatkan kerugian. Yang pertama adalah al-ilmu, kedua al-amal, yang ketiga ad-da'watu ila Allah, yang keempat adalah was-sabri 'alal adza, dia bersabar ketika mendakwakan agama ini. 4 ini mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Mereka tidak mendapatkan kerugian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sifatkan. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ini di dalam kerugian jika mereka meninggalkan 4 ini. Mereka tidak menuntut ilmu, kosong di dalam dada mereka dari ilmu. Yang kedua, dia kosong di dalam hati mereka. Ini orang-orang yang tidak mau duduk di majelis ilmu. Kerugian ketika mereka tidak mau menuntut ilmu dan tidak mau mengamalkan ilmu. Kemudian tidak mendapatkan lezatnya iman bagi orang-orang yang ketika dia berilmu kemudian dia tidak beramal. Hendaknya dia mendakwakan agama ini kemudian sabar di atas segala apa yang telah dia dakwakan agama ini. Mendapatkan rintangan, akan banyak rintangan. Maka 4 sifat ini mendapatkan kebahagiaan. Faman ittasafa fi hadhihi sifah, yani arba'an najah min hadhihi al-khasar. Siapa yang mendapatkan 4 sifat ini, dia akan mendapatkan kebahagiaan dan dijauhkan dari kerugian. Manusia tetap di dalam kerugian jika dia meninggalkan 4 sifat ini. Kerugian mereka. Wala yumkin al-imanu billahi azza wa jal illa bi'ilmi alladhi huwa ma'rifatullah. Maka tidak mungkin orang yang beriman kepada Allah kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu. Orang yang beriman tidak mungkin dia dikatakan sebagai seorang yang beriman kecuali dengan ilmu. Karena ilmu itu bisa dia mengenali Allah. Siapa Allah?
Lalu bagaimana syariatnya? Apa saja yang dilarang, apa saja yang diperintahkan? Semua itu dengan ilmu. Maka wa'amilus salihat, orang-orang yang mengamalkan amalan salih di sini yang dimaksudkan adalah wa'amilul a'malus salihah min wajibat wal mustahabat. Jadi mengamalkan amalan salih dengan yang diwajibkan Allah atau yang disunnahkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman kalau dia tidak memiliki ilmu, maka tidak mungkin dia bisa mengamalkan apa yang diwajibkan Allah. Dia tidak bisa mengamalkan suatu amalan apa yang telah disunnahkan dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kalau dia tidak duduk di majelis ilmu. Bagaimana mungkin dia bisa mengerjakan amalan saleh yang wajib diwajibkan Allah kalau dia tidak tahu, tidak mengetahui ilmu di dalamnya? Tidaklah mungkin. Karenanya orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan, dia duduk di majelis ilmu agar dia mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ilmu, kemudian dia mengamalkan apa yang telah diwajibkan Allah, lalu apa yang telah disunnahkan dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karenanya orang yang sibuk dengan waktu dengan beramal saleh, maka mereka mendapatkan faidah, keutamaan di dalam agama dan dunianya. Hatta al-amala lid-dunya fihi khairin wa fihi ajrin idza qasdi bihi isti'ana 'ala ta'ah. Orang yang ketika dia sudah berilmu, ketika dia beramal tentang dunia, maka di dalam melakukan amalan dunia pasti dia mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berilmu ketika dia melakukan suatu amalan untuk dunia, dia niatkan untuk Allah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semisal bagi seorang suami ketika dia keluar untuk mencari maisha, mencari penghidupan untuk keluarganya, ini kan perkara dunia ini. Tapi kalau dia niatkan untuk Allah, niat untuk dalam taat kepada Allah, dia menafkahi istri dan anaknya dalam rangka taat kepada Allah, Allah akan berikan ganjaran apa yang dia telah lakukan. Beramal untuk dunia dengan ilmu, dan dia akan bisa memilih mana rezeki yang halal dan mana yang haram, mana yang riba, mana yang baik untuk dirinya dan keluarganya. Di atas ilmu. Kalau suami dia keluar mencari nafkah tidak diiringi dengan ilmu, dia akan terjerumus ke dalam syubhat, dia terjerumus ke dalam yang haram. Ini jelas ayol ikhwah wal akhwat. Seseorang itu tidak akan bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Dia tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil kecuali dengan ilmu. Itulah para ulama menjelaskan di kitab-kitab mereka, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, ini beliau menjelaskan dalam kitab Hilyat Talabul Ilmi, salah satu orang yang menuntut ilmu, dia akan bisa mengangkat kebodohan dirinya dan kebodohan orang lain, dan dia akan bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Ini tentu di atas ilmu. Sampai dia beramal untuk dunia, ya, dia mendapatkan ganjaran dari Allah. Karena orang yang berilmu, dia melakukan dunia semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin kita beramal untuk akhirat? Yang kita beramal untuk dunia saja kita diberikan ganjaran, apalagi kita melakukannya untuk akhirat karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harus pahami, tentu di atas ilmu. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat, azakumullah, wa tawasaw bil haqq. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, saling menasihati, saling berwasiat di dalam kebenaran. Yang dimaksudkan adalah ya'muru bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa naha 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran, wa da'watu ila Allah azza wa jal, dan menyerukan kepada Allah Subhanahu wa taala dakwah, wa 'amalu bil ilmi nafi',
agar kita mengamalkan ilmu yang bermanfaat ini, agar kita sampaikan ilmu ini kepada manusia, agar manusia yang lain pun dapat mendapatkan kebahagiaan apa yang telah kita sampaikan. Pada hakikatnya mereka orang-orang yang terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, di dalam kegelapan. Ketika kita sampaikan, nasihati dengan yang hak, watawassaw bil haq, kita sampaikan kepada mereka, sesungguhnya mereka sedang kita tuntun ke dalam cahaya. Kerana Allah Subhanahu wa taala ini menyebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, yang kita meminta mohon kepada Allah petunjuk jalan yang lurus. Ketika kita sampaikan dakwah ini kepada manusia yang mereka sedang bermaksiat kepada Allah, sedang berbuat syirik kepada Allah, kita sampaikan dakwah yang hak ini, maka sesungguhnya mereka sedang menuju di dalam cahaya, yang kemudian dia salat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan itu. Siapa yang memohon kepada Allah, Allah akan berikan jalan itu. Yang dimaksudkan jalan di situ adalah jalannya Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Baik. Ini masih panjang pembahasannya tentang dalil di surah Al-Asr. Ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai sini. Yang insyaallah taala kita akan lanjut lagi dari pembahasan tentang masalah tentang perkara al-usulus salasah, tentang perkara akidah, bagaimana akidah Rasulullah dan para sahabat, kemudian didakwakan apa yang didakwakan, kemudian kita akan mengambil faidah-faidah apa yang telah didakwakan oleh Rasulullah dan para sahabat ya radhiyallahu taala anhum. Ya, mungkin dari para jamaah, dari ikhwan dan akhwat yang ingin bersoal jawab, kami persilakan. Ayo tafadhal.